Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bahas tentang penerimaan zakat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kemana saja zakat yang diserahkan, dan 8 golongan manusia yang berhak menerima zakat itu. Dia akan menerangkan bahwa pemberian zakat 8 golongan manusia adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan pembagian berdasarkan pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebijaksanaannya yang tidak boleh dilanggar dan diberikan kepada selain mereka, karena sesungguhnya Allah Ta'ala paling mengetahui yang terbaik makhluknya, yang paling bijaksana. Dalam 4 suatu tempat pada posisi Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 50, apa hukma jahiliyati yakum wa man ahsan naqoi hukma di yaum rumiyah yukinun. Apakah hukum jahiliyah? Mereka hendaknya hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Lalu kemudian kalau kita melihat kata pertama dan kedua, orang fakir dan orang miskin, mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, baik dari segi uang materi ataupun uang tunai yang dimiliki. Belum tentu mereka mendapatkan itu, apalagi yang dikatakan gaji yang ditetapkan, itu juga belum tentu. Yang namanya manusia hidupnya sudah miskin, ya, makanya kita banyak mengangkat tangan kepada para orang yang tidak mampu. Tetapi kita juga berusaha yang berjalan hasil bumi yang mencukupi maupun dari nafkah yang lain kepada mereka. Orang-orang seperti mereka ini sangat membutuhkan kasih sayang dan bantuan kepada orang lain. Para ulama mengatakan untuk mereka itu boleh diambil dari harta zakat yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga selama 1 tahun penuh, ya, sampai datangnya pembagian zakat pada tahun berikutnya. Karena kenapa? Kita melihat seorang fakir yang membutuhkan biaya untuk misalnya dia mau menikah, boleh diambil dari harta zakat. Demikian juga dengan anak orang fakir yang sedang menuntut ilmu, zakat boleh diberikan kepada untuk membeli buku-buku. Ia diperlukan karena zakat itu memberikan kepada orang yang sudah mempunyai gaji tetap, tapi namun tidak mencukupi untuk keperluan dirinya sendiri bersama keluarga.
itu masih bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, maka kita tidak boleh beri harta zakat meskipun dia memintanya. Bahkan ia wajib menasihati dan memberi peringatan bila ia meminta sesuatu yang bukan haknya. Kan boleh, ya. Karena kenapa? Kalau kita melihat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat pengemis senantiasa melekat pada seseorang sehingga pada hari kiamat dia akan menjumpai Allah Ta'ala tampak sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena diceritakan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta untuk memperbanyak hartanya, tiada lain hanya memperbanyak bara api, maka terserah kepada mereka apakah akan memperbanyak bara api tersebut atau mengurangi. Hadis riwayat Muslim. Hakim bin Hashim radhiyallahu anhu berkata, aku pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah, lalu beliau memberikan, kemudian aku kembalikan dan meminta kepada beliau lagi, lalu kemudian beliau masih memberikan. Demikian pula sampai 3 kali kemudian beliau bersabda, wahai Hakim, harta ini memang indah dan manis. Barang siapa mengambil dengan kelapangan hati, ia akan mendapatkan berkah darinya. Namun barang siapa mengambilnya dengan tamak dan rakus, sungguh harta itu tidak akan membawa berkah pada dirinya. Dia menjadi seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Sungguh tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau kita mau lihat sistem yang kita melakukan agar supaya motivasi kita melihat, karena yang namanya zakat. Kalau kita melihat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kala seorang hamba membuka pintu untuk meminta dan menangis, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran. Hadis riwayat Ahmad. Ini kita melihat satu gambaran betapa besarnya zakat yang bisa dimiliki orang-orang yang tidak mampu, termasuk orang yang miskin. Jika ada seorang yang tak dikenal identitasnya meminta sedekah dan harta zakat, akan tetapi pada dirinya terdapat tanda bahwa ia bukan seorang fakir, maka harta zakat itu tidak boleh diberikan kepadanya setelah menasihati bahwa dalam harta tersebut tidak ada bagian bagi orang yang hidupnya cukup maupun orang yang masih kuat bekerja. Karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh kedua seorang laki-laki meminta-minta kepada beliau di saat pembagian zakat. Kemudian beliau memperhatikan keadaan mereka berdua secara seksama dari atas sampai bawah, dan beliau menyimpulkan bahwa mereka ini berdua termasuk orang-orang yang kuat. Coba, karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian mau akan memberikan kalian, tapi harta zakat ini tidak ada bagian untuk orang yang cukup memenuhi kebutuhan dan orang yang masih kuat bekerja. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nazari. Lalu kemudian ada beberapa kelompok. Yang ketiga, para amil pengurus zakat. Mereka ini adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang sudah wajib membayar zakat, kemudian menjaga dan membagikan. Mereka akan mendapat bagian dari harta zakat sesuai dengan pekerjaan mereka, walaupun mereka itu kaya. Adapun orang-orang yang ditugaskan untuk membagi bagian zakat oleh seseorang,
zakat. Karenanya tidak pernah mendapatkan bagian zakat itu sedikit pun, karena mereka hanya bertindak sebagai wakil dari pembayar zakat. Akan tetapi bila mereka mendedikasikan diri sebagai ikhlas penuh hati untuk membagikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, dapat mereka ini akan mendapatkan pahala atas amal yang dia berbuat. Ini kalau kita ini penerimaan, kemudian kita membantu, ada orang membayar zakat, kita bantu, ya. Tetapi nggak bisa kita melakukan hal yang kita mengambil, karena itu sifat zakat. Yang bisa mendapatkan zakat itu adalah orang-orang yang memang betul-betul tidak mampu, ya. Karena kenapa kita melihat dalil dari hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang bendahara muslim yang dapat dipercaya adalah orang yang selalu melaksanakan membagikan harta yang diperintahkan memberinya itu dalam orang-orang yang mengeluarkan zakat sedekah secara sempurna ataupun sukarela. Hadis riwayat Bukhari. Kita melihat, tapi namun seandainya mereka tidak sukarela dalam memberikan harta itu, maka hendaklah mereka diberi upah oleh orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya itu sendiri, bukan diambil dari harta zakat. Ya, ada beberapa poin-poin yang kita melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, imannya yang masih lemah, ataupun orang-orang yang dikhawatirkan berbuat jahat, maka zakat boleh dibagikan kepada mereka sekiranya bisa menjadi penguat iman ataupun untuk menghilangkan kejahatan orang itu bila mana tidak bisa ditolak kecuali dengan memberikan sebagian zakat kepada mereka. Kenapa kita melihat dari hal yang kelima, mereka ini para budak mukataf, yaitu untuk membuat perjanjian dengan Tuhan untuk menembus diri mereka sendiri. Mereka perlu diberi bagian zakat agar bisa menembuskan diri dan memerdekakan dari tuannya. Ya. Bisa juga dengan cara membeli seorang hamba sahaya kemudian membebaskan dengan harta zakat, ataupun melepaskan seorang muslim yang sedang ditawan orang-orang kafir, karena itu termasuk di dalam makna budak secara umum. Mari kita tinggalkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menanggung utang misalnya digunakan untuk melerai perkara dan meredam fitnah, yang menempatkan bagian harta zakat sesuai dengan tanggungan utangnya misalnya sebagai apresiasi bagi mereka atas perbuatan yang mulia, sehingga mereka terjalin persatuan antara umat Islam, menghentikan pertikaian, memandangkan fitnah, serta menghapuskan rasa dendam yang saling membenci. Diriwayatkan dari Qabisah bin Ma'far bin Harithiyah al-Hilali radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah menanggung utang untuk merendahkan pertikaian. Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuan kepada beliau. Beliau pun bersabda, tinggalkan sampai datang kepada kamu sedekah, nanti kami akan perintahkan agar kamu diberikan kepadamu. Kemudian beliau melanjutkan, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 golongan, yaitu diantaranya orang-orang menanggung utang. Artinya air untuk mendamaikan kedua orang itu berselisih. Karena orang yang bersengketa itu ataupun umpamanya, maka orang itu mulai meminta-minta
sebagian utangnya, ya, misalnya ya apabila dia telah selesai maka tidak boleh lagi dia meminta sampai selesai. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian kita melihat bahwa orang yang mempunyai tanggung-tanggung utang itu pada dirinya sendiri, namun tidak punya sesuatu apapun untuk melunasi, maka harta zakat boleh diberikan kepadanya sehingga ia mampu membayar utangnya, meskipun dalam jumlah yang cukup besar, ataupun bisa juga dibayar kepada orang yang menagih utang secara langsung dan tidak diserahkan kepada yang ditagih terlebih dahulu. Ya, dahulu kan karena dalam penyerahan kepada penagih utang misalnya, kalau terdapat tujuan itu inti akar misalnya yaitu terbebasnya tanggungan utang dari orang-orang yang ditagih. Ini kita melihat bahwa betapa tingginya nilai-nilai zakat, karena Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah, "Usmin amwalihim sadaqatan tuntahhiru wa tusakkiru biha wa zalim alaihim inna salataka sakanun lakum wallahu samiun alim." Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doa itu membuka keterangan dan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahuinya. Ini kita lihat. Karena kenapa? Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mewajibkan sedekah zakat atas manusia yang diambil dari orang yang diantaranya mereka lalu dikembalikan kepada orang fakir diantara mereka. Inilah gambaran saat kita melihat tetap bersama nilai-nilai zakat yang kita harus melakukan. Ya, karena memang dijelaskan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, aku akan bersedekah. Dia menunjukkan hadis tersebut sampai selesai, dan di dalamnya terdapat kalimat, kemudian lelaki itu memberikan sedekah kepada orang kaya. Keesokan harinya orang itu pun ramai membicarakan bahwa ada orang kaya yang diberi sedekah, tetapi lelaki itu malah berucap alhamdulillah bagi orang kaya tersebut. Lalu apa yang dia katakan itu, semoga orang kaya itu sadar, kemudian dia memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan apapun sedekah yang kau berikan sungguh telah diterima. Ini kita melihat ya, karena perjalanan kehidupan ini kita, kalau memang ada rezeki diberikan oleh Allah, cepat-cepat kita melakukan zakat. Karena zakat ini sangat diperlukan dan kemudian tidak sembarang. Karena kenapa? Sesungguhnya itu membayar zakat itu dianggap cukup dan tidak diterima kecuali bila ditempatkan pada tempat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersungguh-sungguh kalian dalam menunaikan zakat, dan perhatikan supaya zakat itu benar-benar diletakkan pada tempatnya, dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini karena kalian dapat membebaskan tanggungan dunia, membersihkan harta benda, dan menjalankan perintah Tuhan alam semesta, akhirnya diterima segala yang telah kalian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan, segala puji
hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Insyaallah besok malam kita lanjutkan lagi setelah habis tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.